Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riga Kurniasari dengan NPI 14620.067. Di sini saya akan menjelaskan tentang EAS, mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak atau yang bisa disingkat dengan PAB. Nah, karena NPI saya ganjil ya, jadi tugasnya adalah membuat aplikasi Android sederhana dengan ketentuannya sebagai berikut. Kita membuat tabel buku dan tabel pengguna, di mana masing-masingnya mempunyai isi yaitu nomor ISBN dengan tipe data chart panjangnya 10, kemudian nama pengarang, tanggal cetak, kondisi, harga, jenis, dan harga produksi. Untuk tabel pengguna sendiri ada ID pengguna, ada nama, alat, tanggal daftar, nomor telepon, dan foto. Kemudian ada ketentuan-ketentuan yaitu terdapat drawer yang berisi menu buku. Saat diklik muncul form buku, kemudian pengguna saat diklik muncul form pengguna, laporan buku saat diklik muncul semua data buku dari tabel, laporan pengguna saat diklik muncul semua data pengguna dari tabel. Kemudian pada menu mahasiswa harus bisa ditambah, ubah, hapus data, cari satu data pada menu dosen. Pada menu dosen harus bisa ditambah, diubah, kemudian dihapus datanya dan dicari datanya. Kemudian di sini tertera apabila ditambahkan login dan splash screen maka akan lebih baik. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja ke codingannya atau source code-nya. Baik, sebelum kita membuat codingnya kita harus membuat database-nya dulu. Di sini saya membuat database dengan nama 14620.067_Riga, yaitu nama saya sendiri. Kemudian saya membuat dua tabel, yaitu tabel buku dan tabel user. Di sini kita buka untuk tabel bukunya. Di sini saya sudah mengisi ya, untuk namanya itu ada ID, nomor ISBN, nama pengarang, tanggal cetak, kondisi, harga, jenis, dan harga produksi. Kemudian untuk usernya ada ID, nama, alamat, tanggal daftar, nomor telepon, dan foto. Dan di sini saya juga sudah mengisi untuk tabelnya ya. Kemudian kita akan lanjut ke codingannya. Baik, di sini saya sudah membuat codingan. Ada main, yaitu adalah utamanya. Kemudian di sini saya juga membuat 3 folder, yaitu folder out, folder navbar, dan folder page. Pertama kita akan di folder yang main dulu ya. Oke, jadi di main ini saya menambahkan beberapa package, yaitu package buku, dimana ini mengambil dari folder out, login.dart, kemudian mengambil package buku /pack /tambah buku.dart, ini diambil dari folder page. Kemudian untuk package Flutter saya tambahkan juga Flutter Cupertino.dart, Flutter Material.dart, kemudian memanggil beberapa file Dart seperti drawer, splash screen, tambah user, dan user. Nah, setelahnya yaitu sebentar, sorry. Kita akan di sini void main ini fungsinya yaitu memanggil atau mengeran nanti jadinya si kelas my app ini. Nah, kemudian di sini widget build konteks, kemudian buka kurung kurawal, return material up. Untuk temanya menggunakan color ini, warnanya biru. Kemudian untuk background colornya saya menggunakan warna putih. Kemudian menggunakan visual density adaptive platform density. Selanjutnya yaitu, sebentar saya itu ke bawah dulu ya. Di sini
menggunakan debug show check mode banner sama dengan false. Home-nya yaitu display screen, root-nya adalah login pengguna, tambah buku dan tambah pengguna, dimana nanti ini isinya adalah memanggil function atau fungsi-fungsi atau void ya, dari void login, terus void display user page, void add book page, dan void add user page. Nah, kemudian di material color ini fungsinya yaitu ini material color ini untuk splash screen. Terus kita lanjut ke kelas my homepage sama dengan extend self stateful widget. Nah, nanti ini kelas my homepage ini isinya yaitu adalah kelas my homepage state. Nah, kelas my homepage state ini kita buat menjadi state, yaitu membuat nilainya menjadi tetap stateless gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian abar. Di abar ini kita membuat abar itu yang bagian atas itu ya. Sebentar, saya bawa ke bawah dulu. Nah, mungkin sampai sini ya. Nah, di abar ini berisikan dengan title, row, children. Di dalam title row ini ada children. Kemudian dalam children kita memberikan size boxnya, karena dia row jadi horizontal. Jadi kita memberikan size boxnya itu menggunakan width atau lebar. Kemudian kita tambahkan icon button. Icon button ini sama dengan icons dot align horizontal left sharp. Kemudian untuk buttonnya sendiri saya menggunakan fungsi on press. Jadi bisa dipencet di tombol. Kemudian di dalamnya adalah open drawer scaffold key.current state. Kemudian open drawer ini ketika logonya itu sudah muncul atau tampil mana ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian title, yaitu title-nya adalah selamat datang di SMI Simple Purpose. Kita tutup dengan kurung kotak dan kurung biasa. Kemudian kita tambahkan automatically implementing sama dengan false. Untuk toolbar headnya kita buat sebesar 60. Kemudian di dalam kita buat drawer, dimana nanti isinya ini adalah app drawer. Oke, kita akan lanjut ke login ya, login terlebih dahulu. Nah, ini di login ini saya mendapatkan dua import, yaitu import material.dart dan shared preference. Nah, kemudian kita membuat kelas, yaitu kelas login. Extendnya adalah stateful widget, dimana nanti isinya adalah super key dari kelas itu sendiri, dan kita membuat state baru dengan nama login state. Nah, di dalam login state sendiri ini isinya adalah NBI dan nama menggunakan text editing controller. Setelah itu kita membuat void initstate. Void initstate ini fungsinya adalah function untuk menginisialisasi sebuah nilai gitu, dimana kita menggunakan super.initstate. Kemudian kita mengunduh data tersebut dari kelas underscore load user data. Nah, di sini saya membuat kelas yaitu load user data menggunakan footer. Kemudian kita buat asinkron karena biar tersinkronasi ya. Ini. Nah, di sini set preference pref sama dengan await set preference dot get instance.
Nah, di dalamnya adalah berisikan sebuah nilai. Nilai apa? Nilai NPI controller, NPI dan nama. Di mana NPI ini dan nama diambil dari text editing controller yang berada di atas tadi. Kemudian untuk widgetnya sendiri, di sini saya menggunakan material app yang isinya yaitu debug show, checkout mode banner sama dengan files. Kemudian di home-nya sendiri yaitu scaffold, isinya yaitu background color, dimana backgroundnya itu berwarna putih. Kemudian ada body, di bodinya saya menggunakan paddingnya menggunakan edgeinstant.all dengan nilai 16. Kemudian di dalam padding tersebut ada yang namanya child. Nah, di sini childnya saya menggunakan kolom, di mana main axis elementnya itu dia nanti berada di tengah. Kemudian ada children. Nah, dari di dalam kolom ini terdapat children, di mana isinya adalah teks yang berisikan ujian akhir semester dengan tekstilnya font size-nya sebesar 26 dan dia ngeboldnya sampai dengan ini W900 ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bawah sebentar. Nah, mungkin dari sini. Nah, di sini kita beri spasi sebanyak 20. Spasi tingginya sebanyak 20. Kemudian kita membuat kontainer, di mana dalam kontainer ada child yang berisikan kolom. Di dalam child itu ada di dalam kolom itu ada children, di mana ini diambil isinya nanti adalah gambar. Nah, gambar ini diambil dari API dari suatu website GitHub, di suatu GitHub, di mana nanti ini menampilkan logo Untak. Nah, kemudian di sini untuk lebarnya sendiri dan tingginya itu sama ya, 200 kali 200. Kemudian untuk fitnya karena dia sebagai cover, jadi dia di adjust sebagai cover gitu. Kemudian kita berikan dia spasi sebanyak 10. Nah, kita lanjut ke bawah sebentar. Nah, di sini kita akan menuliskan text fieldnya yang berada di atas tadi, yaitu NPI dan nama. Pertama kita memberikan spasi dulu sebanyak 20, lalu kita lanjut ke kita mengisi text field, karena di soal itu kan disuruh text field ya, jadi kita menggunakan text field. Nah, di dalam text field ini ada controller, decoration, label text, dan border, dimana isinya di control ini nanti kita mengambil kontrol yang berada di atas, yaitu NPI controller dan nama controller. Kemudian untuk dekorasinya karena dia sebagai input, jadi kita buat dia menjadi input decoration, dimana nanti di dalam decoration dia ada label text. Jadi tertera bahwa ketika di situ tuh tertuliskan NPI dan tertuliskan nama. Untuk selanjutnya kita menggunakan border. Nah, border ini untuk apa? Border ini untuk outline-nya. Di sini saya menggunakan outline input border, di mana border radiusnya itu adalah 10. Jadi dia nanti sedikit tidak runcing ya. Jadi sedikit sedikit membulat gini. Supaya tidak runcing. Nah, setelah kita membuat text file NPI dan nama, selanjutnya kita membuat button. Nah, di button ini kita membuat sebentar. Nah, sebelum kita membuat button, kita harus memberikan jarak dulu antar teksnya tadi ya. Nah, jaraknya di sini adalah 20. Kemudian kita buat button. Nah, button ini kita menggunakan fungsi onPress, di mana onPress ini kita harus mensinkronkan, dan maka dari itu kita menggunakan await. Nah, di sini kita juga menggunakan set preference agar dia bisa memanggil nama-nama yang sudah kita inputkan sebelumnya gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ya. Nah, di sini ada set string NPI dan nama. Jadi dia masuknya itu sesuai dengan NPI dan nama yang kita inputkan pada form register gitu.
Nah, di sini saya juga menggunakan navigator, di mana navigatornya ini jadi push name, jadi dia akan berpindah ke tambah pengguna, ke slash tambah pengguna. Jadi ini kita routingkan ke tambah pengguna atau ke file ya, file Dart yang bernama tambah pengguna. Nah, sebenarnya kita style di sini elevated, sorry. Nah, ini di sini kita men-style atau membuat dekorasi biar si buttonnya ini terlihat lebih cantik. Nah, di sini kita melihat elevated button dot style form, dimana untuk colornya sendiri ini saya menggunakan RGB 255 255 255 255. Kemudian kita buat rounded rectangle border, jadi dia persegi panjang tapi sedikit melengkung seperti lonjong gitu ya. Terus kita buat border radius, di mana border radius ini nilainya sebesar 12. Di sini kita juga padding biar dia terlihat rapi. Kita menggunakan paddingnya edge instant symmetric horizontal dengan nilai 20 dan vertikal nilainya 19. Kemudian di dalam button tersebut kita harus memberikan tulisan ya, bahwa ini sebenarnya button apa gitu. Nah, ini di sini di bagian child itu ada yang namanya kita masukkan teks. Nah, nanti ketika kita ketikkan ini ya, masuk, berarti nanti di buttonnya itu ada tertulis masuk gitu. Nah, untuk stylenya sendiri berwarna hitam dengan size-nya 18. Oke, mungkin untuk loginnya sudah, kita lanjut ke bagian register. Oke, kita lanjut ke bagian register. Di register ini kita harus memasukkan terlebih dahulu gitu. Jadi nanti sebelum login itu dia harus register terlebih dahulu gitu, teman-teman. Nah, di sini kita mengimportkan dua package, yaitu package material Dart dan package shared preference. Nah, setelahnya kita membuat kelas yaitu register page menggunakan stateful widget, dimana di dalamnya nanti kita juga membuat kelas lagi bernama register page state. Nah, di dalam register page state, di kelas register page state itu isinya terdapat beberapa controller, yaitu nanti ada isinya nama controller, NBI, email, address controller, dan Instagram controller. Nah, bukan hanya itu saja, tapi ada juga mendefinisikan validasi, data validasi menggunakan tipe data boolean, dimana isinya adalah dia kembali gitu ya. Jadi it's not empty. Jadi ini nggak empty gitu, nggak kosong. Oh, kebanter ini. Oke, kita lanjut ke bagian untuk penataannya. Di sini widget build sama dengan build context sama dengan yang tadi. Cuma yang tadi bedanya kan pakai material app. Di sini kita menggunakan scaffold, kemudian yang isinya upbar, di mana upbar ini isinya yaitu automatically implementing sama dengan files. Nah, setelah itu kita membuat body, di mana dalam isi body itu ada single chat scroll view. Jadi ini bisa di scroll ke bawah. Nah, di dalam single chat scroll view ada yang namanya padding. Kita membuat padding sebesar 16, kemudian dalam padding itu kita membuat kolom, dimana isinya dari kolom itu kita membuat agar semuanya itu tertata di tengah gitu ya. Selanjutnya kita di dalam kolom tadi ada yang namanya children. Nah, di children ini isinya adalah row, jadi dia akan horizontal, lurus ke kanan, dengan alignmentnya adalah center atau yang di tengah. Di dalam row ini ada yang namanya children. Saya memberikan children, ada image di sana menggunakan memanggil aset
regis.png. Nah, sebelumnya ini kita harus menambahkan dulu nih di pubs YAML. Nah, saya akan menjelaskan pubs YAML setelah saya menjelaskan register dat. Kemudian kita memberikan height-nya atau tingginya sebesar 140. Tidak hanya itu, sorry. Nah, ini ya. Jadi setelah kita memberikan aset, terus kita saya memberikan judul yaitu Welcome Praktikum PAP 2023. Nah, sampai di sini kemudian kita membuat inputan nama yaitu dengan memasukkan nama, dan di sini terdapat controller. Kita memilih controller nama yaitu dengan nama name controller. Kemudian ada decoration karena kita input, jadi dekorasinya adalah input decoration. Kemudian label teksnya adalah nama, dan hint text ini masukkan nama itu nanti dia berada di dalam text fieldnya gitu. Selanjutnya untuk bordernya sendiri kita menggunakan outline input border, jadi nanti terdapat border di dalam sebuah inputan itu. Kemudian kita memberikan jarak ya, jaraknya sebesar 16. Kita lanjut membuat input untuk NBI ya. Jadi kita harus memanggil controllernya, yaitu memanggil controller NBI. Selanjutnya kita membuat decoration, caranya sama dengan yang di atas. Lalu kita beri jarak juga sebanyak 16. Terus kita buat lagi untuk email. Kemudian kita buat jaraknya lagi. Kemudian kita membuat inputan untuk alamat. Kita beri jarak. Kemudian kita membuat input untuk Instagram. Kita memberi jarak. Kemudian nah yang terakhir ini adalah kita membuat button menggunakan elevated button yang isinya adalah on press asynchron. Jadi yang di dalam button tersebut isinya adalah jika data yang divalidasi adalah bisa langsung di save dan masuk ke save user data, maka dia akan ke replacement ke login gitu. Jadi datanya ini yang inputan di atas ini tidak boleh kosong, karena kalau kosong akan mengeluarkan perintah atau akan melakukan teks seperti ini, fields tidak boleh kosong gitu. Jadi akan mengeluarkan sebuah peringatan gitu ya kurang lebihnya. Nah setelah itu kita men-style agar button yang kita buat ini terlihat lebih cantik, lebih rapi, yaitu dengan menggunakan elevated button dot style from. Di sini kita menggunakan shape-nya yaitu round rectangle border. Kemudian di dalamnya kita menggunakan border radius besar 10. Untuk warnanya sendiri adalah warna hijau dan minimum size-nya menggunakan double dot infinity, nilainya 50. Nah, di sini kita memberikan judul atau nama pada buttonnya itu bernamakan apa. Di sini saya menggunakan daftar, jadi buttonnya itu nanti namanya daftar gitu ya. Untuk warnanya sendiri adalah warna putih. Oke, mungkin masih lanjut ke ini. Nah, ini adalah fungsi save user data, di mana nanti data-data yang dimasukkan di atas sebelumnya di input nama NBI sampai dengan Instagram itu dia akan masuk ke sini, ke save user data, isinya ini ya. Makanya kita saya menggunakan shared preference gitu. Isinya ya itu tadi. Nah, nanti dia memanggilnya lewat mana? Lewat controller gitu. Oke, mungkin kita akan lanjut dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Saya akan menunjukkan ini pubspec.yaml ya. Nah, di sini di pubspec.yaml ya, untuk SDK-nya sendiri adalah 3.1.5 ya. Kemudian ini adalah dependency dari, kita harus menambahkan dependency ya. Ada HTTP untuk memanggil API. Di sini versinya 1.1.0, kemudian menggunakan image speaker dengan versi 1.0.7 dan shared preference dengan versi 2.2.2. Nah, selanjutnya saya juga menambahkan
image di dalam tabel aset, yaitu adalah aset slash untak.png. Nah, sudah dari pub YAML, kita akan lanjut karena folder out sudah kita bahas, mungkin kita akan lanjut ke page. Nah, di sini page ada edit buku .dart, edit user .dart, tambah buku .dart, tambah user .dart, tampil buku .dart, dan user .dart. Mungkin kita lanjut ke user .dart terlebih dahulu. Oke. Di sini di dalam user .dart ini isinya yaitu dia mengimportkan yang pertama adalah asinkron dari dartnya sendiri, kemudian mengconvert dart convert, kemudian navbar drawer dart. Nah, ini memanggil salah satu file dart dari folder navbar. Kemudian kita juga menggunakan material dart, kemudian ada package http di mana nanti dia mengaliaskan menjadi HTTP. Kemudian kita juga mengimportkan satu file dart lagi bernama bottom navbar.dart. Nah, ada edit buku dart dan edit user. Ini dia kenapa kalau nggak sama dengan yang atas? Karena dia satu folder bernama package. Bukan package, page ya. Nah, yang pertama yaitu ada class user. Di dalam class user ini ada ID, nama, alamat, tanggal daftar, nomor telepon, dan foto. Semuanya di bawah string. Tapi untuk tanggal daftar, nomor telepon, dan foto tidak ada tanda tanyanya. Kenapa? Karena tanggal daftar ini nanti jadinya dia bakal jadi date. Nah, untuk nomor telepon sendiri sebenarnya kan dia harusnya integer, cuman berhubung nomor telepon itu kan ada 13 digit. Jadi kalau misalkan integer 13 digit mulai dari 0 sampai berapa sekian kan terlalu banyak, jadi kayak nggak mungkin, akhirnya kita berikan ini. Nah, kemudian foto, karena foto ini inputnya adalah gambar, dia harus diolah dulu, kemudian agar bisa dimasukkan ke database, bukan seperti itu. Jadi ini ada saya juga menggunakan akhirnya saya menggunakan string, tapi saya berikan tanda tanya gitu, karena hasil dari foto ini nanti harus diolah dulu gitu. Kemudian di kelas user sendiri ada yang namanya require this, jadi meminta ID, meminta nama, alamat, tanggal daftar, nomor telepon, dan foto. Nah, kita akan lanjut ke bawah. Di sini ada factory user from JSON. Nah, isinya apa? Isinya adalah ID, nama, alamat, tanggal daftar, nomor telepon, dan foto. Nanti ini pemanggilan ini harus sama dengan yang ada di database, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke sini sebentar. Oke, stop. Nah, void main run add display user. Jadi dia akan mengeran kelas display user. Kemudian di dalam kelas display user sendiri di sini menggunakan status widget yang isinya adalah home single scroll view. Childnya isinya adalah file bernama kelas bernama display user page. Nah, di dalam kelas display user page ini menggunakan extendnya yaitu stateful widget yang isinya dia membuat state baru bernama display user page state. Nah, setelah itu di sini kita menginisialisasikan current index-nya itu sama dengan 1 menggunakan tipe data integer. Sebentar, saya akan ke bawah dulu. Di sini juga ada yang namanya class display user page state sama dengan yang di atas. Extendnya itu dari display user page. Isinya adalah future list user. Nah, ini itu buat memanggil API. Jadi apabila nanti API-nya terpanggil, berarti
dia masuk gitu loh. Tapi kalau nggak kepanggil akan ada tulisan atau perintah yaitu failed to load book, atau nggak bisa terpanggil gitu, nggak bisa terloading, terolah gitu ya. Nah di sini kita menginisialisasikan final response sama dengan await http.get URI-parse. Nah ini isinya adalah localhost dari yang sudah kita buat di awal tadi, database yang awal tadi gitu ya. Nah, kemudian di sini kita juga melakukan pengondisian, yaitu jika responnya status code-nya sama dengan 200, maka dia akan mengambil model tersebut dan akan meload gitu ya. Tapi kalau dia nggak sampai, nilainya nggak sampai 200, maka dia violet atau dia nggak bisa terload gitu ya bukunya. Oke, kita lanjut ke delete user. Di delete user ini kita juga memanggil API-nya. Nah, sebelumnya saya ingin mengatakan, sebelum saya mengganti ini menjadi IP, sebelumnya adalah localhost. Jadi http localhost slash nama folder yang ada di htdoc, kemudian kemudian file php. Nah, file php ini adalah file untuk mensinkronkan API yang ada di XMPP, MySQL, dan yang ada di Flutter gitu. Dimana saya bisa mendapat ini? Saya bisa mendapatnya menggunakan command prompt ya. Cuman karena ini kita menggunakan OS ya, jadi dia nggak pakai command prompt. Oke, kita lanjut. Di sini terdapat function delete user, di mana di dalam delete user ini kita menggunakan ID sebagai ID sebagai nanti pemanggilannya gitu ya. Dan tipe data yang kita gunakan adalah string. Di sini kita menggunakan try catch ya. Nah, try catch ini fungsinya untuk mencoba. Jadi untuk mencoba apakah yang kita buat ini error atau tidak gitu. Nah, di dalam try ini kita mengambil API atau link API dari XMPP localhost tadi, yaitu user.delete.php. Nah, kemudian kita membuat respon baru yang isinya adalah body atau isi dari si user.delete.php. Maksudnya adalah ke delete gitu loh. Jadi dia itu nanti ke delete-nya itu berdasarkan ID-nya dia. Makanya di awal tadi ada yang namanya ID kan. Nah, nanti dia mendelete-nya itu berdasarkan ID-nya gitu. Kemudian di sini ada lagi pengondisian menggunakan if else, di mana jika responnya status code-nya sama dengan 200, maka yang di print itu adalah hasilnya bukunya sudah berhasil dihapus gitu. Nah, kita juga menilai menyimpan nilainya menggunakan set state ya. Lalu di sini tertulis ya, kalau misalkan dia nggak bisa terhapus gitu kan, bukunya nggak bisa terhapus, maka akan muncul file to delete book, status code-nya adalah respon dari si ini kan nggak 200 gitu. Nah, catch error, dia akan mengeprint errornya apa gitu. Kemudian kita lanjut ke void init-state. Nah, void init-state ini adalah void inisialisasi nilai, di mana isinya adalah super.initiate atau super.inisiasi nilai, dan user sama dengan fetch user. Oke, kita lanjut ke bagian penataan, atau mungkin bisa dibilang agar mempercantik gitu-gitu ya. Nanti dia akan dari mana sih, di mana itu di bagian widget build. Nah, di sini sebenarnya returnnya adalah scaffold, isinya adalah abar, di mana titelnya adalah laporan pengguna. Actionnya apa? Actionnya adalah icon button. Nah, icon ini bisa di on press atau bisa ditekan. Dan di sini saya menggunakan navigator push name. Konteksnya adalah nanti kita bisa menambahkan pengguna gitu. Makanya di sini iconnya ada icon add seperti di gambar ya, seperti yang ada di ini VS Code sekarang ada plusnya, itu menggunakan icon add. Nah, setelah itu
kita memanggil function bernama appdrawer gitu. Terus ada body. Di sini untuk bodinya sendiri saya menggunakan future builder, dimana isinya future builder, terus apa ini, kurung yang sudut gini, list user. Nah, isinya adalah future. Isinya future adalah user. Kemudian ada builder, context, snapshot, yang isinya adalah jika snapshot jika snapshot.connection state-nya sama dengan dia menunggu, maka dia akan kembali ke progress yang sebelumnya atau muter loading gitu ya. Tapi jika error, dia akan menampilkan error, apa errornya gitu. Tapi kalau memang enggak, dia akan kembali ke ini, return list view builder. Nah, isinya adalah ada item count dan item builder. Item count ini isinya adalah snapshot.data.link. Jadi ada berapa data yang ada di situ sesuai dengan yang sudah dimasukkan. Kemudian ada item builder, isinya nanti ada ada user, dan dari user itu kita kembali ke return menggunakan card ya. Di dalam return card isinya adalah ada margin dan child. Di margin ini sendiri menggunakan add intent all dengan nilai 8. Kemudian untuk childnya menggunakan list style dengan memanggil foto ya, menggunakan API gitu. Nah, di sini juga menggunakan API nih. Dengan ukuran 50 x 50 dan fitnya adalah cover gitu. Bentar, saya akan turun ke bawah dulu. Oke, mungkin sampai sini ya. Di sini terdapat icon juga ya. Iconnya ini untuk icon image gitu ya. Dimana nanti kemudian ada title, kita menambahkan judul ya. Judul di dalam, tapi ini judulnya tuh kayak, jadi setiap data itu nanti ada judul, ada sub judulnya gitu loh, maksudnya gitu. Nah, untuk subjudulnya ini kita mengambil user.nama gitu. Jadi kita mengambil string nama. Nah, ngambilnya di mana? Di bagian atas tadi ya. Oke. Kemudian ada subjudul, menggunakan kolom untuk cross axis alignment-nya yaitu start, jadi dia berada di sangat di awal. Kemudian di dalamnya juga ada children yang isinya adalah tanggal daftar dan alamat, ada juga nomor telepon. Nah, maksudnya dari ini user.tanggal daftar tanda tanya dan not available, maksudnya adalah jika ada berarti dia nggak harus masuk not available gitu loh. Jadi ini ada apa enggak kayak gitu. Kalau nggak ada ya masuknya not available, tapi kalau misalkan ada berarti yang keluar adalah data yang ada itu tadi gitu maksudnya. Terus ada trailing sama dengan row. Main axis-nya menggunakan min. Kemudian ada children ya. Children ini menggunakan icon button. Iconnya ini adalah icon edit seperti gambar pensil dan bisa dipencet, jadi menggunakan on press gitu. Navigatornya menggunakan push. Kemudian kita routing ke user. Sorry kebanteran ini nih ya. Kemudian kita simpan nilainya, kita simpan di fetch user ini. Nah, selanjutnya kita membuat icon delete. Di sini kita tambahkan icon delete-nya. Terus apa yang mau di delete? Yang di delete adalah ID dari sebenarnya yang delete kan user. Nah, manggilnya itu berdasarkan ini ID yang sudah diinisialisasikan di atas. Lalu ada bottom, kita membuat bottom navigation bar. Kemudian isinya adalah current index .2 underscore current index. Jadi ini dia ke indeks ke berapa gitu. Konteksnya kita simpan nilainya di set state menggunakan ini indeks, kita simpan indeksnya. Oke, terus kita melakukan switch case. Nah,
maksudnya ini adalah parameternya adalah indeks, dimana case 0 itu dia break atau enggak ada sama sekali ya. Nah, untuk case satunya adalah menggunakan navigator .pushname. Jadi nanti dia berganti gitu ya menjadi pengguna di slash pengguna. Ini routing ya. Nah, mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang ini sudah ya, dari user ini sudah. Mungkin kita akan membahas untuk tampilan buku terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ke tampil buku. Di sini tampil buku kita mengimportkan beberapa package dari Flutter, yaitu ada material dart, kemudian http.dart. Kemudian kita juga memanggil file sendiri dari folder navbar, yaitu drawer.dart. Di sini juga kita mengimportkan edit buku.dart. Nah, untuk kelas bukunya sendiri yang ditampil buku ya. Yang ditampil buku ini ada kelas buku, yaitu isinya adalah ID, nomor ISBN, nama ini adalah nama pengarang ya. Kemudian ada harga produksi, tanggal cetak, jenis, kondisi. Nah, kenapa kok di sini? Karena nanti yang dikeluarkan itu adalah stringnya berupa date. Kemudian untuk jenis ini string yang dikeluarkan adalah berbentuk radio button seperti itu tuh loh, checkbox kayak gitu-gitu. Nah, untuk string yang terakhir menggunakan tanda tanya, yaitu dia kondisinya itu baik atau buruk. Nah, dia itu menggunakan radio button nantinya. Dan di dalam database juga dia menggunakan integer begitu. Nah, kemudian di sini kita kita meminta ID, meminta nomor ISBN, nama, tanggal cetak, jenis, harga, kondisi, dan harga produksinya. Setelah itu nah, ini di sini kita menambahkan factory buku untuk memanggil si database yang ada di MySQL-nya itu ya. Setelah itu kita run menggunakan display book ya. Di sini ada string get kondisi. Get kondisi ini maksudnya jika bukunya baik dia akan bernilai 1, dan jika dia rusak dia akan bernilai selain 1 gitu. Kemudian dia akan kembali ke kondisi dimana di sini menggunakan koma ya. Lalu ada kelas display book. Kelas display book ini eksternnya adalah status widget. Kemudian ada widget build context, return material up. Home-nya adalah single child scroll view. Jadi nanti dia bisa di scroll. Kemudian dia memanggil kelas display book page gitu. Nah, di dalam sini ya mungkin ini hampir sama ya, pemanggilan seperti itu sama dengan file user.dart. Mungkin bedanya ini adalah ini memanggil buku, sedangkan user kita memanggil pengguna atau tabel yang tadi, tabel user atau tabel pengguna seperti itu. Nah, di sini kita juga menggunakan API. Kita memanggil API menggunakan URI.parse. Nah, di sini terdapat kondisi jika responnya status code-nya bernilai 200, maka dia akan meload gitu. Jadi benar gitu. Jadi dia memanggil si API-nya, oh benar nih 200. Jadi dia akan meneruskan. Tapi kalau nggak bernilai 200, maka dia akan mengeluarkan peringatan atau pesan, yaitu failed to load book gitu. Selanjutnya ada ini delete book. Di dalam delete book ini juga memanggil API juga. API-nya yaitu ini hapus.php. Kalau yang menampilkan kan tambah atau menampilkan ini tambah tampil.php. Nah, yang ini kita harus menghapus, jadi menghapus hapus.php. Nah, selanjutnya di sini terdapat terdapat kondisi jika respon untuk status code-nya bernilai dia 200, maka dia akan mengprintkan, dia akan mengeluarkan message gitu ya, dengan message-nya adalah book delete successfully atau
buku berhasil atau buku sukses dihapus gitu. Dan kita simpan di set state yang isinya adalah underscore book sama dengan fetch book, kita simpan di situ. Nah, jika kita tidak bisa mendelete atau kita gagal, maka akan mengeluarkan message atau pesan, yaitu failed to delete book, status code-nya apa. Nah, dan kalau memang tidak bisa sama sekali, dia akan mengeluarkan error. Pesan errornya kita dapat mengambil dari sini, catch error. Oke, kita lanjut ke future list buku. Kita mencari buku berdasarkan apa? Kita mencari buku berdasarkan nomor ISBN-nya di sini. Jika query-nya empty, maka dia akan return all book. Jadi dia, kalau kita nggak nyari, dia akan mengeluarkan semua buku. Tapi kalau kita nyari buku gitu ya, dia akan nyarinya berdasarkan nomor ISBN-nya. To lowercase, kan kalau misalkan kita nyari kan pasti huruf kecil semua nih. Nah, dia mencarinya berdasarkan huruf kecil gitu loh. Jadi pas kita cari, dia langsung muncul. Tuh. Kemudian kita simpan, kita inisialisasikan menggunakan init state. Nah, init state. Lalu kita membuat penempatannya. Laporan ini mau ditempatkan di mana? Nah, laporannya ini kita tempatkan di di sini ya, di halaman sebentar. Nah, ini sebelumnya kita membuat judul, yaitu laporan buku. Nah, kemudian setelah judul kita membuat action. Di dalam actionnya kita membuat icon, di mana icon ini berisikan icon add. Jadi kita bisa menambahkan buku-bukunya, dan buku-buku itu ditambahkan melalui apa? Melalui routingan bernama tambah buku gitu, menggunakan navigator push name. Selanjutnya ini kita menggunakan drawer, app drawer, kemudian body, isinya kolom, children, kita mau ada paddingnya juga. Di dalam padding ada child. Nah, di child ini kita menggunakan text filenya berdasarkan search control. Jadi kita mencari si bukunya tadi berdasarkan nomor ISBN-nya. Kita tambahkan iconnya juga, icon clear, icon untuk menghapus ya. Kemudian nah, di sini ada on change value, set book sama dengan search book isinya value. Nah, on change berarti kita bisa mengganti value-nya, dan kita akan menyimpan pergantian nilai itu di mana? Di set state. Kebanter. Mana? Oh, ini. Di sini ada expanded ya. Expanded isinya yaitu adalah child, di mana child ini nanti isinya adalah future dan builder. Gitu. Nah, di sini ada pengkondisian. Jika snapshot connectionnya menunggu, maka dia akan kembali ke progresnya gitu ya. Terus kalau ada error, dia akan mengeluarkan pesan error. Dan jika dia berhasil, maka dia akan menampilkan list view-nya. Dia akan menampilkan semua bukunya, mulai dari nomor ISBN, tanggal cetak, jenis, harga bukunya, harga produksi, dan kondisi bukunya seperti apa, begitu. Nah, ini kita buat alignment-nya, kita buat start, jadi kita buat di awal gitu ya. Kemudian kita trailing row, main axis-nya adalah min, kemudian ada children, isinya ada icon button. Di sini kita bisa edit, kita bisa tekan icon tersebut menggunakan on press, dan dia akan merouting ke edit buku, kelas edit buku, dan akan disimpan ke set state ya. Sekali lagi akan disimpan ke set state. Set state itu gunanya untuk menyimpan nilai, disimpan ke book sama dengan fetch book, dia akan menyimpannya ke fetch book. Kemudian kita menambahkan icon delete dan bisa dihapus. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan buku ya, tambahkan buku terlebih dahulu. Nah, untuk tambahkan buku ini, untuk importnya adalah ada ada dartconvert.io, kemudian ada Flutter Foundation Dart, kemudian ada Flutter Material Dart, kemudian menambahkan image picker. Image picker ini nanti gunanya untuk menambahkan gambar bukunya itu seperti apa. Kemudian kita menambahkan API-nya HTTP, menggunakan HTTP.
kemudian mengambil si drawer datarnya juga. Ada kelas addbook, isinya yaitu isinya yaitu adalah uh, home single chat scroll view, jadi nanti dia bisa di scroll. Kemudian ada child yaitu addbook page ya. Kelas addbook page, isinya addbook page itu nanti ada addbook page state. Nah, di dalam addbook page state itu ada ISBN controller, ada nama controller, harga produksi controller, ISBN, nama, harga produksi, kemudian ada date time untuk memilih tanggal, selected date, kemudian memilih jenisnya dan memilih kondisinya. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke pemilihan date-nya. Nah, untuk pemilihan date-nya ini kita untuk inisialisasi date-nya ini untuk date time now. Jadi dari sekarang ya, dan dimulai first date-nya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2101. Kemudian ada if pick date sama dengan 0 tidak sama dengan 0 dan pick date tidak sama dengan select data, maka dia akan menyimpan set state selected date sama dengan pick data. Dia akan menyimpan nilai di picked data. Nah, ini ada show message box. Show message box ini kalau misalkan dia berhasil diinputkan, maka dia akan mengeluarkan alert dialog atau message berisikan data buku berhasil diinputkan, dan bisa ditutup karena bersifat pop up. Nah, di sini juga ada try catch. Nah, try var request sama dengan http multiple request post, kita post. Jadi buku yang kita buku yang kita inputkan itu kita post ke database. Nah, request filenya adalah nomor ISBN, nama, harga, dan nama-nama ini ya, parameter-parameter ini harus sama dengan yang ada di database. Kemudian terdapat pengondisian. Jika responnya status code-nya sama dengan 200, maka data yang diinsert adalah sukses, tapi jika tidak akan muncul pesan error kalau data nggak bisa diinsert. Tapi kalau tidak bisa dijalankan, dia akan memunculkan pesan error dari si try catch-nya sendiri. Kemudian untuk penataan menggunakan scaffold, abar, titelnya adalah tambah buku, kemudian drawer, app drawer, memanggil kelas app drawer, kemudian ada body padding, menggunakan padding, ada child, menggunakan list view, screen wrapnya adalah true, terus ada children, kita menggunakan widget di sini. Terus kita memanggil beberapa kelas, yaitu build text field card, build container, sampai dengan build submit button. Nah, yang pertama ada widget build text field card. Isinya kita kembali return card, elevationnya 3. Kemudian kita padding, kita menambahkan padding di sini. Kita menggunakan padding dengan nilai sebesar 16. Lalu di dalam padding ada kolomnya juga. Dalam kolom ada children yang berisikan nanti nomor ISBN-nya. Kita harus memasukkan nomor ISBN-nya, kita harus memasukkan nama pengarang, sampai kita harus menginputkan harga produksinya. Nah, di build container ini isinya adalah margin, jadi penataan untuk yang atas tadi, inputan itu. Lalu ada build text field. Nah, build text field ini isinya adalah input dekorasi atau controller yang harus diinputkan gitu. Lanjut ke bawah. Ini ada widget build date picker. Nah, widget ini fungsinya adalah untuk kita agar bisa memilih date, memilih tanggal. Jadi kita akan memasukkan tanggalnya di sini, mau tanggal berapa, dan ini ada selected date sama dengan 0. Nah, apakah dia 0? Kalau dia 0, maka dia akan bertuliskan masukkan tanggal. Dengan isinya adalah selected date-nya apa?
isinya adalah day, month, dan year, hari, bulan, dan tahun. Kemudian ada build combo box, isinya menggunakan kita di sini menggunakan row. Kemudian children, isinya adalah teks, jenis, lalu tekstilnya font size-nya 16. Kemudian kita kasih jarak sebesar 86. Kita drop down, kita pilih jenisnya, mau jenis apa. Nah, di sini kita simpan nilainya di new value. Kita simpan nilainya di new value. Oke, untuk itemnya sendiri ini ada item teknik, seni, ekonomi, dan humanoria. Karena dia drop down ya. Terus kita lanjut ke build radio button group. Nah, build radio button group ini isinya adalah dia pemilihnya hanya baik atau rusak. Kalau misalkan dia baik berarti nanti dia bernilai 1, tapi kalau rusak berarti dia tidak bernilai 1 gitu. Dan itu sudah dijelaskan di sebelumnya ya, atau yang di atas tadi. Kemudian ada widget build submit. Nah, ini untuk mensubmit semua nilai-nilai yang kita masukkan tadi, inputan-inputan yang kita masukkan tadi. Ini kita akan masukkan di show message box dan dia akan keluar, dia akan memanggil kelas show message box. Oke, kita akan lanjut ke tambah user. Mungkin untuk tambah user ini caranya sama sebenarnya dengan tambah buku, bedanya hanya dia itu di user. Jadi perbedaannya hanya di bagian apa ini, parameternya. Nah, di sini kalau user sendiri dia menggunakan nama, alamat, nomor telepon, tanggal, kemudian image, gambar, kemudian hanya itu saja sih. Kemudian di sini ada yang membedakan, di sini ada select image. Jadi kita bisa menambahkan gambar, kita bisa mengimportkan gambar dari device kita. Oke, kita lanjut ke selected data. Ini select date. Ini sama ya caranya. Rata-rata sama caranya. Oke. Di sini kita mengambil untuk API-nya mungkin ya. Untuk API-nya kita menggunakan tambah tampil, ini sama sebenarnya. Kemudian kita merequest ini, parameter ini harus sama dengan parameter yang ada di database, yang ada di tabel. Oke, mungkin semuanya sama, rata-rata sama. Nah, ini kita harus memasukkan nama, masukkan alamat, dan kita harus memasukkan nomor telepon. Di sini ada tanggal penerbitan, pilih tanggal, kita harus memilih ya tanggalnya. Kemudian kita lanjut ke build image picker. Nah, di sini kita bisa memilih foto. Kita harus mau memilih foto itu bisa kita milih fotonya di apa, langsung gitu loh, jadi di device. Kok tiba-tiba jadi lupa. Nah, ini disubmit, kemudian ketika kita submit dia akan mengeluarkan pesan dengan ini, kelas show message box. Nah, oke, kita sudah. Kemudian kita akan menggunakan edit user ya. Edit user, import yang digunakan adalah foundation, material, http dart, image picker, dan mengambil import dari folder navbar yaitu drawer.dart. Ada kelas edit user state, isinya adalah, karena ini user, isinya adalah nama, alamat, nomor telepon, kemudian ada gambar dan extension dari gambarnya. Tapi ada date juga di sini, selected date. Kemudian di sini kita inisialisasikan controllernya menggunakan text editing controller, dan untuk date-nya kita menggunakan widget user datetime parse. Untuk image URL-nya kita menggunakan widget. Nah, di sini kita mengambil gambarnya menggunakan image picker ya. Kita menggunakan image picker. Terus kita menyimpan nilai gambar tersebut yaitu dengan di sini ya. Di sini jelaskan bahwa image bit sama dengan bit, jadi nanti gambarnya itu berupa bit. Setelah dia diolah, datanya diolah, data gambar diolah menjadi bit.
Terus ini ada selected date, jadi memilih tanggal. Caranya juga sama, rata-rata sama ya. Nah ini sama. Semua caranya ini hampir sama semua sih. Dari file mana tadi, tampil buku sampai dengan ini. Mungkin langsung aja ya kita lanjut ke edit buku. Di edit buku ini caranya sama, yang membedakan hanya ini loh, parameternya. Kalau tadi cuma nama, terus apa, nomor telepon seperti itu, di sini ada ISBN, kemudian ada nama pengarang, harga produksi bukunya berapa, kemudian tanggal rilis bukunya, jenis bukunya seperti apa, dan kondisi bukunya kayak gimana gitu. Membedakan hanya di situ saja sih. Oke, kita akan lanjut mungkin ya langsung ke splash screen. Nah, di sini saya menggunakan splash screen. Splash screen-nya menggunakan apa yang harus diimport, yaitu shade preference ya, dan material.dart. Nah, di sini di upper isinya adalah background color. Background colornya saya menggunakan 255, 255, 255, yaitu warna putih. Kemudian untuk background colornya sendiri, untuk apa ya, background colornya sendiri saya menggunakan warna merah. Di sini ada judul, saya menambahkan judul yaitu ujian akhir semester. Di bawahnya saya menambahkan judul mata kuliah pengembangan teknologi mobile ya. Di sini saya juga menambahkan gambar, yaitu gambar untak. Saya tuliskan Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika, Universitas 17 Agustus 1945, tahun 2023-2024. Nah, di sini terdapat clear shade preference. Clear shade preference ini fungsinya untuk dia mengclear, dia menghapus splash screen-nya gitu. Nah, ini ada yang namanya drawer. Drawer nanti ini fungsinya adalah menu-menu dari semua ini tampilan page ini ya. Di sini kita ambil logo untak dari GitHub, pakai API lagi ya. Oke, terus kita ini menampilkan apa, tambahan buku, menampilkan pengguna. Nah, menampilkannya ini kita routing ke add book page, kita routing ke add user page, kemudian kita routing laporan buku ke display book page, kita routing laporan pengguna ke display user page seperti itu. Kemudian ada yang namanya bottom navbar. Bottom navbar ini fungsinya nanti navigasi yang berada di bawah. Di sini yang diimport hanya material Dart, dan di dalamnya ini terdapat bottom navigasi bar. Bottom navigasi bar ini ikonnya account circle rounded, dimana labelnya adalah dosen dan mahasiswa. Oke, mungkin karena saya sudah menjelaskan semua file-filenya ini, kalau begitu saya akan langsung menjalankan programnya ya. Nah, untuk seperti ini ya. Jadi di sini semoga kelihatan ya. Jadi di sini ada, kita tambahkan, bentar, ini kita ignore dulu. Nah, di sini ya. Di sini ini adalah drawer yang isinya adalah buku, pengguna, laporan buku, laporan. Terdapat icon-iconnya sendiri-sendiri. Kemudian judulnya yaitu A Simple Purpose dengan logo untak. Nah, terus ini adalah tampilan untuk tambah buku. Kita akan masuk ke tampilan pengguna. Seperti ini, ada nama, alamat, nomor telepon, tanggal penerbitan, kita memilih foto dan kita submit. Terus untuk laporan bukunya, nah di sini sudah ada, saya sudah menambahkan
adalah, sebentar, sorry, mungkin terlalu kecil ya, sorry. Di sini terdapat nomor ISBN, tanggal cetak, kemudian ada jenis bukunya apa, harganya berapa, kemudian harga produksinya berapa, dan kondisinya seperti apa. Nah, di sini kita bisa nyari, kita mau nyari apa, tapi karena saya cuma masukkan satu, jadi yang ini cuma satu. Nah, untuk laporan penggunanya, ini saya coba DBF ya, DBF, tanggal daftarnya berapa, alamatnya, nomor telepon. Nah, terdapat dua navigasi bar untuk mahasiswa dan untuk dosen, seperti itu. Nah, kalau misalkan saya mencet yang dosen ini ya, nah di sini kita bisa mengedit, kita bisa menghapus. Di mahasiswa kita juga bisa mengedit dan kita juga bisa menghapus sama. Mungkin kita akan ke buku. Oke, mungkin saya akan coba ya laporan. Oh, sorry. Buku. Atau saya coba pengguna dulu ya. Di sini saya akan mengetikkan nama Riga. Untuk alamatnya adalah Surabaya. Nomor teleponnya. Nah, kita pilih tanggal penerbitannya, kita pilih hari ini. Terus kita pilih foto. Mana? Oh, sorry. Mana tadi? Nah, ini. Sorry ya. Itu ada sebelah screen, kemudian ini ujian akhir semester. NIM-nya, kemudian kita masukkan DBF-nya. Oke, mungkin segitu dulu dari saya.